Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah contoh judul skripsi variabel tunggal. Teman-teman sekalian, di episode terdahulu saya sudah menyampaikan konten contoh judul skripsi yang variabelnya 3 dan 4. Kali ini saya akan membantu teman-teman untuk melihat dan mempelajari beberapa contoh judul skripsi yang variabelnya tunggal. Baik teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan variabel tunggal? Nah, tentu sebelumnya teman-teman harus memperhatikan dulu apa yang dimaksud dengan variabel. Nah, untuk mengenal apa itu variabel itu sudah ada videonya ya. Hari ini kita langsung saja berbincang tentang variabel tunggal. Nah, variabel tunggal itu adalah penggambaran tentang sesuatu yang menunjukkan bisa suatu ciri misalnya, bisa tentang sikap atau ukuran ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan variabel tunggal itu adalah sesuatu yang menunjukkan suatu ciri, sikap atau ukuran yang dimiliki oleh satuan penelitian. Contohnya misalnya umur, kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan misalnya atau lingkungan pendidikan, jenis pekerjaan misalnya, atau status pernikahan. Itu adalah yang dimaksud dengan contoh-contoh dari variabel tunggal. Nah, penelitian variabel tunggal itu menggunakan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif ya. Jadi tentang pendekatan kualitatif ini harus dipahami dulu supaya pada saat memilih variabel tunggal teman-teman sudah dapat memahaminya dengan sempurna. Nah, kalau kita lihat misalnya sebelum menentukan apakah menggunakan pendekatan kualitatif dengan variabel tunggal atau kuantitatif dengan variabel ganda, maka harus memahami dulu karakteristik peneliti kualitatif. Ini sudah ada videonya ya untuk hal ini, tapi untuk sekedar gambaran ingin saya sampaikan. Karakteristik dari peneliti kualitatif itu adalah pertama adalah memiliki keterampilan berkomunikasi, baik komunikasi interpersonal maupun kelompok. Ini digunakan nanti pada saat mewawancarai partisipan ya, di dalam pendekatan kualitatif responden itu disebutnya partisipan. Karakteristik yang kedua adalah emosi peneliti itu harus stabil gitu. Kenapa? Ini dibutuhkan nanti pada saat bertemu partisipan, pada saat mewawancara itu tidak boleh memberikan ekspresi yang berbeda-beda pada setiap jawaban. Kalau jawabannya bagus, kita ekspresinya positif. Kalau jawabannya kurang menyenangkan, ekspresinya negatif. Itu tidak boleh. Jadi ekspresi emosi kita diekspresikan stabil ya. Biarkan saja mereka mengalir menjawab ya, kan itu semua nanti akan kita tafsirkan kalau sudah sampai di rumah misal selesai mewawancara. Tapi jangan langsung ditafsirkan di depan partisipan. Jadi makanya emosinya harus stabil. Apalagi kalau misalnya jawabannya tidak setuju kita ataupun tidak sesuai dengan kita harapkan, kita ada greget gitu, nggak senang, itu jangan, harus disimpan ya, harus sabar. Kemudian yang berikutnya adalah kita di dalam mewawancara itu harus mempunyai daya ingat yang kuat, ya, yang luas dan tahan lama, karena tidak semua kita bisa mencatatnya gitu. Kalau kita misalnya mempunyai daya ingat yang luas dan tahan lama, itu nanti pada saat mendeskripsikan hasil penelitian itu luar biasa bagusnya. Dan tentu saja yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kemampuan berbahasa Indonesia lisan yang baik ya. Jadi itu harus dilatih di dalam proses wawancara. Sebelum wawancara latihan dulu. Kemudian yang menunjang berikutnya adalah keterampilan berbahasa daerah di mana kamu akan melaksanakan penelitian. Kalau di Jawa Barat misalnya belajarlah bahasa Sunda. Kalau di daerah yang lain misalnya sesuaikan dengan daerah masing-masing.
Semakin terampil kamu menggunakan bahasa daerah di tempat penelitianmu, akan semakin disenangi oleh partisipan. Dan data yang kamu harapkan insya Allah akan dapat banyak kalau kita menggunakan bahasa daerah di tempat tersebut. Misalnya pada saat wawancara dengan bahasa Indonesia ada yang kurang dipahami atau kita pendekatannya kurang baik gitu ya, masih belum enak, gunakan bahasa daerah. Insya Allah hubungan baik akan cepat terjalin dengan cepat ya, dengan baik. Kemudian data yang kita perlukan akan banyak kita peroleh. Karena kenapa? Partisipannya senang sama pewawancaranya ya, sama penelitinya. Nah baik teman-teman sekalian, sesuai dengan judulnya tadi adalah contoh judul skripsi variabel tunggal. Saya ambil contoh yang pertama. Cara belajar siswa berkebutuhan khusus. Ini saya sampaikan tidak menggunakan tempat penelitiannya dan respondennya ya, yang secara spesifik gitu ya. Di mananya nanti kita tinggal tambah lah. Yang pertama adalah cara belajar siswa berkebutuhan khusus. Ini variabel tunggal, kita tidak meneliti yang lain, hanya cara belajar. Nah nanti apa yang dimaksudkan dengan cara belajar teman-teman akan uraikan sendiri ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Jadi itu contoh yang kedua. Yang ketiga, diagnostik kesulitan belajar siswa. Nah ini nomor 1, 2, dan 3 masih di kawasan masalah-masalah belajar. Nah kita lihat sekarang yang contoh variabel tunggal yang keempat, contoh yang keempat, cara meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. Nah, tinggal ditambahin tuh sekolah dasar di mana gitu ya. Nanti pembatasan masalahnya kelas berapa gitu ya. Saya ulangi yang keempat, cara meningkatkan minat baca siswa. Itu variabel tunggal. Contoh yang kelima ya, contoh yang kelima, upaya perlindungan anak jalanan. Nah, jadi kalau teman-teman melihat nih proses atau masalah-masalah anak jalanan itu kan banyak sekali ya. Nah, kemudian ada sesuatu yang menarik. Kamu cuma tertarik pada satu hal aja, yaitu upaya perlindungan anak jalanan. Itu adalah variabel tunggal. Yang keenam sekarang tentang petani ya. Kita pindah ke tentang petani. Misalnya jaringan komunikasi petani sayur. Jaringannya luas, banyak yang kita bahas, tetapi di dalam variabelnya adalah tunggal, yaitu jaringan komunikasi petani sayur. Atau misalnya yang ketujuh, contoh yang ketujuh nih ya, masih tentang petani sekarang. Strategi peningkatan pendapatan petani karet. Bukan karet gelang ya, maksudnya petani tanaman karet ya. Boleh pakai tanaman, boleh tidak. Misal kalau pakai tanaman, strategi peningkatan pendapatan petani tanaman karet ya. Tapi biasanya sih tanamannya nggak disebut ya, langsung ke karetnya. Nah itu tentang petani. Sekarang kita pindah lagi. Misalnya teman-teman dari psikologi ya, ingin meneliti tentang kesehatan mental. Gak mau banyak-banyak yang diteliti, tunggal aja, yaitu judulnya misalnya ciri-ciri mental yang sehat. Nah, udah itu aja yang diteliti ya. Respondennya tinggal tentukan apakah remaja ataupun anak-anak ataupun orang tua. Kemudian contoh yang ke-9. Yang ke-9 itu adalah pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental. Nah, misalnya teman-teman melihat nih, kok masyarakat kurang paham ya mana membedakan mana orang yang bermental sehat atau kurang sehat misalnya. Atau sedikit saja ada kelainan terus disebut, wah itu orang tidak waras misalnya. Oh itu orang gila misalnya, atau apa-apalah salah mempersepsikan perilaku misalnya. Nah lalu teman-teman ingin melihat bagaimana pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental. Nah nanti lihat ukuran-ukurannya tuh ya.
Apakah masyarakat itu paham atau tidak? Itu adalah contoh variabel tunggal. Sekarang yang ke-10, ini proses pembelajaran ya. Misalnya teman-teman ingin melihat dari pembelajaran itu kan banyak ya, banyak faktor, tapi ingin melihat hanya satu, yaitu proses aja, bisa proses pembelajarannya aja, nggak apa-apa. Itu boleh diteliti dengan pendekatan kualitatif, masuk dalam variabel tunggal. Contohnya, proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SD inklusi. Kita sudah batasi di SD, tapi SD-nya SD inklusi misalnya. Jadi cukup memperhatikan, melihat, mengamati proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SD inklusi. Nah, itu juga contoh dari variabel tunggal. Kemudian yang terakhir, sekarang ambil contoh nih, ada 11 jadi contohnya ya. Yang terakhir adalah misalnya kalau ingin melihat tentang perkembangan pembangunan desa gitu ya, di satu desa. Nah, misalnya teman-teman yang dari program studi sosiologi pedesaan misalnya, ini ada satu contoh yang saya angkat sebagai contoh dari variabel tunggal adalah pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Ya, ditambahin apa desa maju, apa desa tertinggal, terserah lah. Pokoknya yang penting yang di sini yang digarisbawahi adalah pemberdayaan masyarakat. Ya, saya ulang, ini contoh yang terakhir, pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Nah, tinggal ditambahin ya, desa apa, di mana dan sebagainya. Nah, baik itu teman-teman sekalian. Jadi ada 11 contoh judul skripsi variabel tunggal dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi kalau teman-teman tidak mau menggunakan pendekatan kualitatif, jangan memilih variabel tunggal, harus menggunakan variabel ganda 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau senang menggunakan pendekatan kualitatif, boleh memilih penelitian dengan variabel tunggal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Share ke teman-teman yang sedang akan menulis judul. Mudah-mudahan cepat di-ACC judulnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.